Baik, tadi kalau kita mengingat pada saat konferensi pers berkaitan dengan capaian KEK di semester 1 2025 dari Pak Susi sendiri menyampaikan bahwa sebenarnya potensi KEK di Indonesia ini masih sangat besar. Sangat besar. Terutama kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara. Tapi mungkin pertanyaan saya seperti ini Pak, target kita ini adalah menarik investor asing. Ya. Artinya akan ada persaingan dengan negara-negara lain. Kira-kira apa upaya dari pemerintah untuk memastikan bahwa Indonesia menjadi negara pilihan target investasi di tengah persaingan yang luar biasa begitu di negara-negara Asia Tenggara? Ya, saya kira kalau kita lihat perbandingan dengan negara lain, semua negara pasti ingin menarik investasi untuk masuk ke negaranya, terutama negara-negara sesama negara ASEAN, peers country kita yang dalam tanda petik menjadi kompetitor kita untuk menarik investor. Kita lihat dari data yang ada gitu, kalau kita bandingkan dari sisi luasan lahan dan sebagainya kita masih jauh dibandingkan negara lain. Kita hanya sekitar 24 ribuan hektar dari 25 KEK tadi. Demikian juga kalau kita bandingkan dengan beberapa skema insentif fiskal maupun non fiskal, barangkali kita masih bisa dibandingkan dan masih banyak hal yang harus kita kejar. Di luar itu, di luar urusan masalah insentif, ada faktor lain yang juga sangat penting yang dipertimbangkan oleh investor. Biasanya adalah ketersediaan infrastruktur dan dukungan utilitas. Utilitas itu mulai ketersediaan listrik, air, kemudian gas dan sebagainya. Bagaimanapun kalau kita bandingkan misalkan yang paling dekat dengan SEC Johor Bahru misalkan. Itu kita juga masih harus ngejar betul betapa di sana memang utilitas sangat kompetitif dan insentif fiskal luar biasa. Namun kalau kita lihat potensi di kita juga masih sangat besar. Karena itu pemerintah untuk menjaga komitmennya supaya kawasan yang memang menjadi instrumen kita yang paling kita andalkan untuk menarik investasi ini supaya tetap bisa compete gitu. Satu dari sisi regulasi kita sedang menyiapkan perubahan PP 40 2021 mengenai penyelenggaraan KEK. Itu berbagai skema instrumen insentif fiskal, non fiskal, kemudian bagaimana mekanisme pengaturan di dalam pengelolaan kegiatan di kawasan ekonomi khusus itu kita atur ulang. Dengan berdasarkan pengalaman implementasi sejak 2021 kemarin, sekarang kita review semuanya, khususnya masalah kepastian perizinan, kemudian juga kepastian terhadap berbagai pemberian insentif yang ada di sana, dan merespon beberapa isu global kaitannya dengan masalah tax holiday, ada GMT, Global Minimum Tax, dan sebagainya. Nah, selain di sisi regulasi, saya kira pemerintah juga menyiapkan beberapa terobosan khususnya untuk memberikan dukungan bagi penyediaan infrastruktur, utilitas dan sebagainya. Yang terakhir kemarin sebagai contoh KEK KITB, KEK Industriopolis Batam di Jawa Tengah, di Batang itu kira-kira seluruh infrastruktur yang ada itu berdasarkan kepres khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah itu disupport oleh seluruh KL, kementerian lembaga. Terakhir kemarin sudah disiapkan pelabuhan dry port di sana yang untuk mengintegrasikan logistik intermodal transportation di sana. Sehingga pemerintah pengen satu dari sisi regulasi ada kepastian di sana, kedua dari sisi insentif kita harus compete dengan beberapa kawasan lain, yang ketiga dari sisi kepastian mereka kita jamin bahwa penyediaan infrastruktur, utilitas juga menjadi komitmen pemerintah. Jadi paket lengkap supaya kita bisa compete dengan kawasan jenis di negara lain. Nah, menambahkan Pak Susi tadi Silakan, bahwa Pak. kami juga setiap triwulan melakukan monitoring dan evaluasi. Sehingga kalau ada permasalahan-permasalahan, masalah perizinan, masalah insentif segala macam itu kita akan lakukan evaluasi dan juga kita akan mengundang baik itu dari BUPP maupun dari kementerian lembaga terkait. Sehingga demikian kita akan bisa mencari jalan keluarnya untuk masalah-masalah yang terjadi.